Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang teman-teman Danis baik semuanya, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini ada peningkatan COVID yang bertambah ya di DKI demikian rupa. Ya hati-hatilah kalau kita keluar ruangan ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, pada kali ini Danis baik sangat tertarik sekali ya, karena ada sesuatu yang kejadian juga ke saya gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga jangan kejadian, oke lah kita bawakan satu topik yang cukup menarik ya, mengenai standarisasi rim dan ban sepeda. Oke teman-teman ya, saya pernah kejadian ya dulu ya, waktu sedang membangun sepeda ya, saya tidak begitu memperhatikan ya standarisasi ya. Nah inilah betapa pentingnya standarisasi ya, yang umum ya, yang ada di Indonesia ya, mengenai ban sepeda ya. Sepeda sekarang itu bervariasi sekali ya. Dari mulai yang terakhir saya lihat ada yang banyak 20 inch ya, kalau nggak 14 inch mungkin ya, sampai yang besar teman-teman, yang 29 inch ya, 29er ya. Nah itulah, jadi betapa banyaknya dan variasinya. Dan setelah saya kumpulkan data-datanya ya, ternyata memang standarisasi ya agak berbeda yang dengan ada yang di pasaran ya. Standarisasi itu ya komplit semuanya ya, tapi ada di pasaran agak terbatas ya bannya ya. Oke, ini saya sudah ngambilkan data ya dengan ban yang ada di pasaran ya, untuk memudahkan teman-teman nanti membahas mengenai standarisasi ban dan rim sepeda. Oke teman-teman, contoh nih ya teman-teman ya, ini ada standar ya. Nah ini standar ban sepeda ya. Nih, ini ya. Yang ini yang 20 inch teman-teman. 20 inch ya. Nah, ini ada satuannya di sini ya. Ini ada 20 ya, kali 1,5 nih. Nah, ini standar internasionalnya Etherton nih ya, 40 kali 40 406. Nah, ada lagi yang ini, sama-sama 20 inch teman-teman ini. Ini contohnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama teman-teman ini ya. Ini 20 inch nih. Nah, kita dapatkan code di sini. Nah, ini seperti ini ya. Ini. Nah, ini 20 kali 1/3/4 ini. Nah, oke nanti saya terangkan ya. Ini ya. Nah, ini 20 kali 1/3/8. Nah, ini dengan kode internasional 37451. Nah, kalau orang tidak tahu ya, ini sama-sama 20 inch ya, tapi diameternya ya memang berbeda gitu loh, karena ini standarisasi. Nah ini, oke, ini berbeda teman-teman ini. Nah inilah, kadang-kadang suka mengecuhkan ya kita ya, hati-hati ya dalam membeli ya, kita harus mengerti standarisasi. Nah demikian juga ya standar sepeda yang lain teman-teman. Ini ada standar sepeda ya, sepeda yang jangki teman-teman ini. Ini sepeda jangki ya. Nah ini di sini ada kode ya, 26 ya. Nah ini kali 1/3/8. Nah, kode internasionalnya ini 37 lebarnya dan 590. Oke, ini akan berbeda dengan ban yang sama-sama 26 inch juga ini. Nah, ini contohnya nih. Ini ban 26 inch ya. Dengan rimnya ini. Nih. Ini kalau kita lihat di sini ya, nah, kodenya ini. Nah, ini tadi bentar. Ini ada kodenya. Bentar. Nah ini dia nih, ini kodenya. Nah ini 26 kali 1,75 ini dengan standar internasional 47559 mili ini. Nah ini berbeda dengan yang ini tadi. Jadi berbeda teman-teman ini. Nah gimana bisa itu terjadi? Nanti kita terangkan ya ini. Berbeda. Jadi ini untuk sepeda jangki, ini untuk sepeda MTB gitu ya. Nah, kemudian ada kompatibilitas juga ya mengenai ukuran-ukuran rim demikian rupa ya.
Nah, ada lagi sepeda yang lain teman-teman ukurannya nih, contohnya nih. Ini yang 700C ini. Ini standar dari Prancis nih. Ini 700 kali 35C ini ya. Nah, equalnya dengan standarnya American ya, atau Imperial ya, itu 28 kali 158 158 kali 138. Nah, ini tengah-tengahnya dihilangkan nih teman-teman ini. Hilangkan ya. Jadi ini 28 kali 138. 28 itu diameternya ini ya. Nah, yang 138 itu lebarnya. Nah, dengan internasional standarnya 37 mili kali 2622. Oke lah, itulah berbeda-beda ya. Bermacam-macam standar yang memang harus kita perhatikan gitu. Oke, jadi sebenarnya ya ban sepeda ini ya begitu banyak pilihannya ya, sehingga kita juga bisalah dengan mudah ya menggunakan ban yang diameter yang besar ya, diameter yang kecil, kelebarannya ya. Begitu juga kalau kita mau mengupgrade, kita bisa menggunakan ban yang ukurannya lebih besar. Contohnya MTB mau jadi gravel ya. Tadinya MTB itu 26 inch ya. Nah, kita akan jadikan gravel dengan ukuran misalnya di situ bisa kita dapatkan ban 27,5 atau 700C. Nah, nanti kita ganti ya. Ganti rimnya kita ganti yang 26 diganti dengan 27,5 atau 700C. Demikian juga bannya. Nah, karena ini menggunakan ban yang besar sebelumnya ya, yang MTB itu misalnya ini menggunakan ban yang ukuran 20 ini ya, 26 kali 2,1 inch ini misalnya ya. Nah, ini karena nanti diameter luarnya ini besar ya, kita bisa ganti dengan diameter yang lebih besar ya, rimnya ya. Tetapi kita menggunakan ukuran ban ya yang lebih tipis. Contohnya ban ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya kita bisa gunakan ya untuk sepeda convert dari MTB ke sepeda gravel. Nah, jadi kita gunakan tetap ya, gunakan pelek yang lebih besar ya. Pelek misalnya pelek yang 700C ya. Kayak ini ya. Kayak ini. Nah, ya. Ini pelek 700C ya. Dengan ban yang lebih kecil, bisa ukuran 30 sampai 35 ya, 38 mungkin lah. Supaya nanti bisa muat di sepeda MTB itu. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi kita bisa mengupgrade ya sepeda dengan memperhatikan berbagai kondisi lah demikian rupa. Oke, ini saya sekarang tidak akan melaksanakan praktek ya. Kita konsentrasi ke penjelasan ya, standarisasi ban sepeda. Tentunya teman-teman juga saya kira juga memerlukannya ya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang ya sifatnya mendasar lah ya, kita semua bisa mengerti lah ya. Jadi sepeda itu bukan hanya dimengerti mengenai keinginan tertentu lah. Standarisasi juga penting teman-teman. Masuk frame, hubnya, bottom bracketnya, headsetnya, kemudian nah sekarang giliran ke rim ya dan bannya. Oke, nanti kita mulai teman-teman ya penjelasan detail mengenai rim dan standarisasi rim dan ban sepeda. Oke, nanti ke sesi berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan dengan materi presentasi ini ya, saya ingin menunjukkan ya betapa kita pentingnya ya memperhatikan kondisi ban ya, sesuai dengan di samping kita memperhatikan rim ya, rimnya atau velgnya dengan bannya ya, juga kita mesti perhatikan kesesuaian teman-teman. Kesesuaian antara ban ya, terutama permukaan yang luar ini dengan ya itu batasan ya, batasan frame ya. Semua ini juga harus memperhatikan ya. Jadi kita tidak bisa membuat mengaplikasikan ban atau menggunakan ban ya sembarangan ya tanpa memperhatikan frame-nya ini juga ya. Dan ini juga ada sepeda yang tertentu dengan jarak tertentu. Ini juga ada sepeda BMX ya. Dia dengan ban besar ukuran 20 inch kali 2 inch lebih ya. Dia juga ini struktur fork ya dan frame-nya ini memperhatikan ukuran ban. Jadi dia kompatibel ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya mengaplikasikan ban tanpa memperhatikan semua struktur yang ada di frame ya. Kita harus kompatibel. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ini hal yang penting ini yaitu saya akan membawakan di sini mengenai ya, pemahaman kita ya, ini ya mengenai standarisasi ban dan rim sepeda ini.
seperti ini ya. Nah jadi ini terserang aja, ini materi yang apa ya, yang penting tidak penting gitu deh ya. Kita, dan saya juga terserang ya, ini agak sulit ya memahaminya sebelumnya ya. Saya berusaha mempelajari demikian rupa beberapa tahun terakhir ya, pelajari, dan rupanya orang juga bisa salah teman-teman dalam hal memutuskan pembelian dan dengan standarisasi yang banyak itu. Jadi dengan cara yang saya sajikan ini mudah-mudahan lebih ringkas lah kemampuan teman-teman semua untuk memahaminya ya. Oke, kita mulai ya yang pertama ini ya. Oke, nah jadi kita kenapa ya standarisasi ini penting ya? Ini ada standarisasi ban dari sepeda yang penting ya. Nah itu ada dasar teknisnya teman-teman. Dasar teknisnya itu ya, standarisasi itu jadi di sini ya, ini ada velg atau rim ya, ini ada bannya sendiri ya. Nah ini berbagai standarisasi lah ya, ilustrasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Jadi ada dasar teknis di sini mengenai standarisasi ban dan rim. Jadi ya diameter rim ini ya, nah ini diameter rim ini kalau gini ya, dari sini ke sini ya. Nah, oke, ini ya. Diameter dihitung berdasarkan diameter dalam ban. Jadi diameter dudukan ya rim terhadap ban ini ya itu harus diukur ya. Nah, dengan diameter dalam ban ini, yang ini cenderung ke arah yang agak luar ya, ban dudukannya, yang ini cenderung bukan cenderung ya, ini memang mengukur bagian dalamnya. Ini ada bedsheet diameter pendekannya BSD ini. Nah ini, jadi angka diameter ban ya dan rim harus sama ya agar bisa dipasang dengan tepat. Nah jadi kita ya tidak bisa tidak ya, standarisasi itu harus memasang ya ban ini ke dalam rim ini dengan tepat, sehingga nanti andai kata ini tidak terpenuhi ya, kita bisa ada risiko lah, itu macam-macam. Nah ini risikonya teman-teman ya, ini kondisi risiko ya. Jadi apabila diameter ban ya lebih kecil sedikit ya, nah ini sedikit ya, kalau lebih kecil terbesar ini tidak bisa dipasang ya, sedikit lebih kecil dari BSD ya, ini bead sheet diameter ya, ban dapat dipasang bisa. Nah tapi ada risiko teman-teman, namun ban dapat oleng karena ban tidak duduk dengan tepat di bead sheet rim ini. Jadi ban ini cenderung ke sela-sela bagian dalamnya, sehingga ini bisa oleng bannya teman-teman. Nah ya itulah yang akan terjadi risikonya. Jadi jangan juga ini terlalu kecil ya, karena ban ada beberapa juga yang bisa muat teman-teman, bisa tepat, bisa masuk ya, tapi dipaksa. Nah kondisi yang kedua ya, ini ban bisa oleng nih pertama ya. Jadi karena ban tidak duduk dengan tepat di bed sheet rim. Nah kondisi yang kedua, diameter bannya ini yang lebih besar sedikit. Nah ini ban diameter ini, bead sheet diameter ini lebih besar sedikit dari standar ini. Dari standar yang harusnya kalau kita masukkan tertentu lah, ini bisa juga masuk nih lebih besar. Nah ini ban ini bisa masuk tapi dia agak longgar teman-teman. Jadi ban berisiko lepas dari bead ban ini. Nah, bead ban ini dari beban ini ya bisa lepas dari rimnya ini karena ban tidak terkait dengan kuat. Nah ini teman-teman. Jadi kita memang harus mengacu kepada standarisasi itulah gitu loh. Oke. Jadi harus memenuhi bead sheet diameter ini. Nah ini nanti ada standarnya ya. Nah kemudian kita perkenalkan ya ukuran ban nih secara umum teman-teman ya. Ini ada standarisasi diameter ban secara umum. Nanti yang detail ini lebih lengkap daripada ini. Nah kita lihat ya, ini dari mulai di sini ya, mungkin di sini ada yang bukan mungkin ya. Kita ada tahu ya di sini ada yang lebih kecil nih. Ada yang 14, ada yang 12 in, dan saya pernah juga lihatnya sepedanya itu sepeda lipat ya. Makin orang makin hobi, makin mengecil tuh makin bangga teman-teman. Karena lebih ringkas, oke lah. Tapi memang ini saya tidak tentukan karena ya agak jarang lah ya. Jadi kita tentukan yang dari mulai 16 inch sini, ini ada yang 20 inch ya. Nah di sini di antara 20 dan di antara 20 inch ini ada yang 18 inch teman-teman nih ya. Ini yang 18 inch ya. Sorry, di antara ini 16 dan 20 ada yang 18 inch nih. Ini oke, sini 12 inch. Nah, ini ada standar yang lama ya. Kemudian juga di sini ada ukuran bannya 24 inch nih. 12 inch yang biasa di sepeda JG, sepeda ya sepeda remaja ya di sini. Kemudian meningkat ke yang 26 inch ini sepeda sepeda JG ini. JG yang juga besar. Nah, ini kemudian yang 27,5 ini 27,5
setengah inch, satu 27 inch ini. Ini umum teman-teman ya. Ini ya, di sepeda MTB ini. Oke. Nah, ya ada lagi yang ini. Yang paling besar ini. Ini yang 700C atau yang 28 inch nih. Ini juga bisa dipakai sepeda umum, sepeda balap teman-teman, standar Prancis ini. Kemudian ini juga akhir ini ya ada juga sepeda MTB yang menggunakan rim yang diameter besar, yang 29er ini, 29er ya. Nah, hampir memang sama ini standarnya dengan yang 700C ini. Oke teman-teman ya, kita selanjutnya lanjut ke penjelasan mengenai ini. Nah ini ada standarisasi ya, dimensi ban yang ada di dunia teman-teman. Karena masing-masing memiliki aturan ya, dan tumbuh perlahan-lahan dari awalnya dengan standar sendiri. Akhirnya standar ini jadi ada 3 teman-teman. Ada standar yang pertama itu standar dalam inch ya. Nah ini inch ya. Kedua yang metrik ya, metrik ini ya, metrik ini yang French. Dan ketiga yang Ethertro ini, Ethertro ini justru yang internasional teman-teman. Oke ya, kita bahas di sini ya. Nah ada standar yang umum ya, sepeda itu untuk memudahkan ya. Kita jarang sepeda tidak menyebutkan dalam milimeter itu jarang teman-teman. Kebanyakan inch. Akhirnya yang menang ya yang ini, yang standar American ini, American dan Imperial nih. Kalau American itu standarnya pakai inch-nya dalam satuan desimal koma ya ini ya. Imperial, nah Imperial ini dalam satuan ini 3/8, setengah, 3/8, 1/4, 5/8, 7/8 ini ya. Jadi bedanya American itu dalam desimal misalnya 2,5 inch ya, 1,5 inch ya, ini dalam bilangan pecahan pembagi ini. Ini ada 1/3/8, ada 1/8. Nah, itu bedanya American dan Imperial ini. Nah, ini contohnya nih ya. 28 kali ini. Ini tengah-tengah ini merupakan ketebalan bahan ya. Nah, ketebalan bahan ini ya. Kalau 1/3/8 ini ini ketinggian bahan ya, ketinggian bahan 1/5/8 ini. Yang ini 1/3/8 ini merupakan tebal ban. Nah, ini tebal ban. Jadi ini ada satuan yang sering kita gunakan sekarang ini, yang sering disebutkan dalam perdagangan lah, dalam inch lah. Nah Prancis juga memang udah sejak lama ya dia jago sepeda gitu loh ya. Jadi sehingga dia juga punya standar sendiri, yaitu dalam matrix teman-teman. Matrix standar ini biasanya dia menginginkan dalam milimeter, memang dalam milimeter ini. Nah, ini tadi ini sama ya, ini diameter luarnya diukur ini 28 inch ya. Yang ini juga diameter luarnya, ini dalam satuan inch, ini dalam satuan milimeter ini. Contohnya yang kita bisa, yang sepeda balap umumnya ya, sepeda balap itu menggunakan satuan bukan inch biasanya dia, dalam milimeter. Yang 700 ada yang nomor 50 ya. Sedangkan ini lebar bannya ini. Ya, nih. Tapi dari ini semua ya, untuk mengcompatibility kesamaan ya antara rim ya, sama antara rim dan bannya ya. Ini ada rimnya. Nah, ini ya. Hati-hati ya. Dan bannya ya. Yang sembarangan ini ya. Rim dan bannya ini ya. Ini ya. Kita wajib teman-teman memperhatikan standar internasionalnya yang disepakati oleh produsen ban seluruh dunia ini. Jadi andai kata kita memenuhi standar internasional dari besaran yang tadi ya, yang inches ataupun yang matrix ya, kita akan tidak salah memilih bannya, yaitu satuan ISO ini atau Ethertro ini. Ini merupakan asalnya dari standar Eropa sebenarnya teman-teman ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jadi di sini yang ketiga ya, yang inch sudah, matrix sudah, yang French ya. Yang ketiga ini yaitu yang satuan Ethertro atau standar internasional standar organization ini. Ethertro itu pendekan dari ini, European Tire and Rim Technical Organization ini. Ethertro European Tire and Rim Technical Organization ini. Nah, itu ada satu lembaga ya di Eropa ya ini ya, yang membuat standarisasi. Nah, ada ban, ada rim dan pentil. Nah, standar Ethertro ini memakai satuan milimeter. Nah, jadi hanya dua teman-teman ya, hanya dua yang diperhatikan dalam satuan ini, yaitu apa nih? Angka pertama itu ada lebar ban, ini ya lebar ban ya ini, oke. Yang angka yang kedua ini diameter ban.
Tapi ini diameter dalam teman-teman. Jadi kita memang harus memperhatikan diameter dalamnya ini. Diameter dalam ini. Nah, ini diameter dalam ini ya, itu jadi standar. Jadi ban tidak bisa tidak karena dia ada di rimnya ya. Nah, di rim ini ya. Jadi harus cocok itu antara diameter dalamnya dengan rimnya. Jadi ada bit seat diameternya harus cocok. Nah, gitu loh. Oke. Itu contohnya ya. Jadi di sini memang yang kita pilih itu satuan ini. Etherto ini. RPR Tire and Rim Calibration ini yang pakai. Nah, ini selalu ada di informasi bannya. Selalu ada di informasi, selalu ada di sini. Ya, jadi nah ini contohnya teman-teman ya, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi saya ulang kembali ya. Nah, kita memilih ban ya. Nah, 700C ya kali 35 ini, 700 kali 35C ini harus perhatikan apa ini? 37. Nah, ini lebar ban kali 622 ini. Nah, inilah standarnya nih. Oke ya. Nah, itu adanya di sini. Nah, ini. Nah, 37 622 ini nih, ini lebar ban dan diameter khusus ya mengenai ban, yaitu diameter dalamnya. Oke. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Nah, jadi ini sebagai patokannya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat sini. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah. Nah, ini standar dimensi ban ya. Sepeda sesuai ukuran rim ini. Jadi ini saya ilustrasikan ya, saya perbandingkan. Nah, ini ada standar ISO-nya ya. Nah, di sini potongan dari profil rim ya. Oke. Jadi kita namanya istilahnya di sini ya. Ada BSD, bit seat diameter itu ini. Jadi tempat duduknya apa istilahnya tuh diameter dalam dari ban ini. Nah, duduk sini, jadi bukannya diameter luar ini bukan, tapi di dalam sini. Dia harus duduk dalam sini ya, istilahnya di sini bit seat diameter ini BSD istilahnya nih. Standarnya ini, oke. Kemudian, nah lebar rim itu bukan outer rim width-nya bukan ya, tapi inner rim width-nya. Gimana dia ban itu bahu ban ya, itu nempel di sini. Oke. Nah, sedangkan ukuran ban ya, nah beda lagi ini rim ya, ban itu ukurannya lebarnya ini, luarnya kalau luarnya ini ya, bukannya juga ini bukan, tapi luarnya ini ban. Oke. Nah, jadi nanti kata kita memiliki ban ukuran standar ISO itu, ya ini tadi 37 kali 622, di sini 37. Nah, bit seat diameter ini 622 mm ini. Oke. Jadi ada suatu dimensi ban dan rim sepeda itu menggunakan standar internasional ini, itu International Standard Organization 5775. Nah, sistem ini menerapkan ukuran lebar ban dan diameter ban dalam ban dengan 1 mm. Inilah yang kita gunakan ini. Jadi untuk ketepatan pemilihan ukuran ban dan rim digunakan standar ISO atau Etherto ini. Nah, ini kembali ya, contohnya aja nih ya. Untuk standar yang tadi yang kita biasa gunakan ini teman-teman. Ini ya. Ini untuk ban sepeda yang umum ini ya. Ini ada sepeda gunung ya, sepeda lipat, BMX dan lain-lain di sini, sepeda touring, sepeda urban dan lain-lain gitu loh. Ini biasanya menggunakan standar inch ini. Contohnya ini 27 kali 27,5 kali 2,2. Ini untuk standar sepeda MTB ini. 16 kali 195. Ini untuk standar sepeda lipat ini, atau yang ini juga sepeda lipat. Untuk French ya, French standar ini contohnya untuk sepeda balap nih, road bike dan fixie. Nah, jadi kita contohnya ini. Yang lebih terkenal bukan yang ini ya, yang ini 700 kali 23C, mungkin sekarang ada 25C sampai di atas itu ya. Nah, Etherto ya, justru ini jarang teman-teman, jarang disebutkan, orang tidak akan mengerti Etherto ini, karena ini justru ini yang real, bukan real. Nah, contohnya ya ini jadi ukurannya 37 dan 22, real daripada ukuran ya. Ini tadi ya, bed seat diameter ini, ya ini 6622 ya. Kemudian lebar ban ini ya, ini lebar ban ini. Nah, ini 37. Oke teman-teman ya, sudah jelas ya. Kita selanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, selanjutnya kita langsung ya teman-teman ke tabel ya, tabel standarisasi ban ya. Yang inilah, justru tabel inilah yang penting ya. Mungkin juga nanti saya kasihkan hyperlinknya ini ya, yang biasa digunakan secara umum ya, umum, dan saya hanya memilih-milih aja ya.
Ini ukuran contoh-contoh ukurannya untuk memudahkan teman-teman ya bisa mengadop lah. Ini semua nih rata-rata ada di pasaran ya. Sedangkan kalau kita lihat di di situs ya, ini banyak sekali ya ukurannya demikian rupa. Ini saya ringkas saja. Ini untuk memudahkan teman-teman. Di sini ada 8 jenis ya dengan serial ABC-nya ya. Nah, di sini saya langsung ya ke ukuran ban ya. Kolom yang kedua ini ya. Ini numberingnya, ukuran ban ya. Kolom kedua. Nah, ini ada contoh ukuran ban ya, standarisasi ukuran bannya. Ini American, Imperial, dan Matrix ini. Oke. Nah, jadi dari standarisasi ukuran ban ini ya dengan contoh-contoh ukuran yang ini ya. Nah, kita harus ya mengacu ya ke standar yang acuan yang gunakan. Mau tidak mau kita harus ke sini teman-teman. Harus kita memperhatikan bit sheet diameter ini dengan lebar tertentu lah di contoh ini. Nah, di sini ada kelompok yang 16 inch ya, kelompok yang 18 inch ya, nah kelompok yang 20 inch ya, 24 inch, 26 inch, dan ini tadi ini 27 inch ya, atau 27,5 ini. Masing-masing di sini ini ada ukuran rim ya. Jadi ukuran rimnya jadi 16 in, ini sama-sama 16 in tapi berbeda ini. 16 in ada yang kecil ya, yang ukuran yang di sini yang orang bilang murni katanya ya. Oke lah, ini murni ya, murni. Ini yang 305 diameter dalamnya ini. Oke, BSD-nya ini. Okay. 305 ada yang 16 in, sini yang 349. Nah, ini bedanya itu kita mudah teman-teman. Hanya memperhatikan ini aja. Kalau kita melihat pengalinya itu atau pasangannya ini dari ukuran diameter ini itu bilangan desimal ini ya, ini pasti yang murni. Kalau yang ini disebutnya yang plus lah istilahnya. Ini 138, sehingga kita harus bisa membedakan ini. Diameter yang ini itu lebih besar, yang dalam satuan imperial ini, oke, dibanding dengan satuan American ini. Jadi sama-sama 16 in, tetapi memang berbeda. Ini 305 yang kecil, yang murni, yang besar ini dengan satuan imperial ini 349. Dan demikian juga yang 18 ini. Ya oke, ini juga ada satuannya. Nah yang 16 ini ya, yang ini ya, ini ada konversinya nih, yang dalam matriksnya nih ya, matriksnya yang equal nih. Ya kodenya 400 kali 35A ini. Kemudian juga sama yang ini, yang 18 ini ya. Ini juga ada konversinya yang ini dengan rupanya. Jadi kalau kita perhatikan 18 in ya, ini ya, seperti sini ya. Oke ya. Ini berbeda. Yang murni selalu lebih kecil ya. Nah, yang imperial ini ya selalu lebih besar ini diameternya. Dengan mengacu kepada standar Ethertoe ini. Demikian rupa. Oke, ini 18 in ya. Nah, yang kebanyakan ini agak jarang ya. Kebanyakan dari 16 dan 20 inch ini. Nah, 20 inch yang banyak digunakan sepeda lipat ini ya ini ukurannya 406 ini. Sama dengan standar Ethertoe-nya. Ini contohnya 20 lebar bannya 38 mm ya. Kemudian yang contohnya yang 20 inch ini yang imperial ini ya. Yang tadi saya tunjukkan contohnya ini ya. Ini ukurannya lebih besar, ini 406, ini 451 dengan diameter lebar bannya 37, lebih kecil. Oke. Yang 24 inch ini juga ini yang nanggung teman-teman ya, nanggung antara 20 inch dan 26 inch ini. Ini juga ada yang gunakan sebagian daripada jengki remaja ya. Oke, ada juga. Ini juga sama teman-teman, demikian rupa ya. Yang 24 inch yang murni itu lebih kecil ya dengan yang imperial ini. Nah, ini contohnya ya, ada diameternya dan dia lebar bannya. Nah, ini untuk yang 26 inch ini, nah ini yang banyak digunakannya ini ada sepeda MTB ya, ini sepeda MTB banyak di sini nih yang zaman dulu nih. Nah ini sepeda 26 inch yang saya tadi tunjukkan, ini sepeda jeki teman-teman. Nah kode ini flashnya ini untuk sepeda MTB yang 26 inch murni ini ya dengan diameter ini 559 ya, diameter GS 59 ya, ini kodenya 650 C ini. C ini ketinggian atau apa ya, ketinggian ban ya. Jadi makin besar standar ABC-nya ini, itu makin bannya ini ya, teman-teman ya. Nah, tinggian bannya ini katanya ya. Dari sini ke sini ya, itu A itu lebih kecil ini. Dia makin lama makin melebar sehingga diameter ini berbeda. Itu juga saya katakan juga ya.
Jadi ketinggian ban ini ya, yang kelas A yang French itu ya, dari sini ke sini ya, nah itu ya. Kalau untuk yang kelas A itu paling kecil, dia paling pipih lah gitu ya, lebih kecil. Makin A, B, C, makin D itu makin tebal dia, yang membuat diameter ini juga berbeda. Itulah kita juga bisa confuse, bisa bingung ya dengan kondisi seperti itu. Oke lah, kita terima aja ya. Nah untuk yang 27 inch ini ya, ini 27 ini ada sepeda ya, yang nanggung teman-teman ya, nanggung ukurannya ya. Nah ini langsung ini ya, antara ini dan ini ya. Ini 27 yang imperialnya aja yang ada ini ya. Hanya untuk yang imperialnya aja ini. Umumnya 27 kali 1/8. Ini diameter BSD-nya ini 630. Ini contohnya ya, untuk lebar ban 37 mm ini. Nah kemudian yang 27,5 ini, nah ini 27,5 ini ya meningkat lagi ini ya. Sorry, bukan meningkat, justru ini 27,5 ini lebih kecil teman-teman ini. Karena dibawa mengacu kepada standar American ini. Jadi dengan kode 650B ini, sehingga diameternya ini lebih kecil dari yang 630 ini. Nah ini ada ukuran ban tertentu ini dengan ukuran 584 ini. Oke, dengan standar lebar 54 mili. Oke, kita ke slide berikutnya. Untuk yang table tadi ya, kita lanjutkan ke urutannya ya. Ini ada urutan ke-7 dan 8, tadi 6 ya. Nah untuk yang ke-7 ini dan kelompok sama-sama 28 inch ya, ini berbeda sama yang dengan yang tadi, yang 28 inch yang, nah ini yang terkenal teman-teman, digunakan di sepeda balap ini. Fiksi balap menggunakan standar ini. Jadi istilah ukuran normalnya itu ya, yang umum 700C, tapi dia terkonversi juga dengan ukuran yang American ini 28 inch ya, dengan diameter roda ini mengacu kepada BSD-nya atau Ethertow ini 622 mm teman-teman. Nah ini 700C. Nah jadi ada equalnya ya, yang 28 inch kali 1,4 ini ya, inch ini sama dengan yang 700 kali 35C. Ini sama ini. Nah inilah sama ya. Nah dengan diameter dalamnya ban ya 622, nah lebarnya 37. Kemudian nah ini yang B ya, yang C dan B ini ya, yang C ini lebih tebal ya, lebih tebal ya, jadi lebih tinggi lah bebannya ya, ketinggian ban ya, ketinggian ban ini ya. Nah jadi itu dari yang 700B ini sama-sama menggunakan 28 ya, tapi ini menggunakan imperial, jadi diameternya lebih besar ini 622, ini 635. Nah inilah ukurannya 28 kali 1,5 inch ini. Oke, yang ini. Oke, ini memang jauh ya. Nanti kita terangkan aplikasinya seperti apa aja ya. Ini oke. Nah ada lagi yang ini, yang digunakan sepeda MTB ya, 29er ini, yang ban besar ini. Tapi sebenarnya dia menggunakan basis yang sepeda balap ini dengan ukuran rim yang agak lebih lebar ini. Nah ini juga banyak digunakan teman-teman ya yang hobi menggunakan ban yang lebar, karena ini lebih laju dan lebih aman lah misalnya. Ini ukuran yang 29 kali 2,1 ini ukuran standar dari lebarnya 254. Nah teman-teman, kembali lagi ya, kita untuk memudahkan ya, kita ambil contoh lah ya, contoh penggunaan ban di sepedanya dengan ukuran-ukuran yang tertentu dan range-nya, ada range-nya ban ya. Oke, range ini juga saya ambil dari ban-ban yang populasi umum ya, yang banyak digunakan di pasaran, tetapi yang tentunya berbeda dengan ban yang ada di standarisasi internasional yang begitu kompleks ya, dan banyak gitu ya. Oke, ini saya ringkas saja ya. Ini sama aja ya. Ini ada 8 poin juga masing-masing ini. Dari poin pertama ini ya tentunya ya kita ambil yang banyak pasarannya. Nah ini untuk yang tadi ya, yang 16 inch yang murni ya, ini ada range-nya nih ya. Ini dari yang mulai kecil ya sampai yang besar ini, 16 murni ini. Oke, ini sepeda-sepeda anak-anak ada ini kebanyakan nih dengan diameter BSD-nya ya 305. Ini sepeda anak, tidak ada sepeda BMX yang agak kecil ini. Ada lagi yang 16 ini ya. Nah ini 16 ini yang digunakan oleh ini teman-teman, ini sepeda lipat ini. Nah Brompton juga menggunakan ini. Brompton ya ada Trivol ya, berbagai merek ya. Gunakan standar ini yang 16 ini. Nah standarnya itu antara 1/4 ya, ini 1 inch ya, jarang kali ya, 1/4 sampai 1/58 ini yang cukup besar ini.
Nah, standarisasi friction ini 400A ini. A ini ya dia paling kecil, dia lebih pipih, lebih kecil ya ininya. Ketinggian ban dari BSD-nya ke arah permukaan ban lebih kecil yang A ini. Oke. Nah, kemudian ini yang berlanjut lagi ini ke yang 18 in ini. Ini juga ada ya 18 in dengan race ini. Lebih besar diameter BSD-nya. Nah, ini ada sepeda anak, BMX juga ada di sini ya, BMX ya. Kemudian ini yang untuk standar yang dalam edge-nya ini. Ya, edge ini diameter juga membesar ini, jadi 390 mm. Ada sepeda anak dan sepeda lipat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah ini di sini agak banyak teman-teman digunakan ini, yang 20 inch ini. Nah, range-nya ini antara 1,1 inch yang kecil ya, ini yang murni juga dipakai sepeda balap yang ngebut di jalan raya ini. Ini ada yang 1,1 nih, kecil sekali banyak nih. Sampai 2 yang besar, 2,1 ini. Nah, 2,1 contohnya teman-teman nih. Nih, saya tunjukkan ini. Ini ada sepeda BMX ya. Ya, ini 20 inch murni ini ya. 20 inch murni, di sininya besar ini. Nah, ini juga sama ini. Menggunakan ukuran standar yang 20 inch murni ini. Oke, ini BMX ya. Jadi memang ini untuk BMX ini yang tadi ini yang 20 inch ya. Murni ini tadi ini sampai 2,1 ya, 125 ini. Ini di sini ada penggunaannya di sepeda lipat, mini velo, freestyle ya, BMX ini. Oke. Nah, yang 20 inch 20 inch ini ya, 20 inch yang Imperial ini ya. Contohnya ini teman-teman. Kita bedakan ya. Tadi yang 20 inch ya, skala bilangan desimal ya, ini 20 inch murni ya, ada bilangan desimalnya. Ini dengan bilangan yang Imperial yang 1/8, 1/3/8 ini. Ya ini. Jadi lebih besar. Kebanyakan sepeda lipat sekarang itu menggunakan yang Imperial ini. Yang lebih besar, berbeda. Yang satu ukurannya ini diameter ini 406 ya, yang ini 406 ya. Yang ini diameternya BSD-nya ini 4451. Jadi mereka lebih suka menggunakan ini karena lebih laju ya, jam raya. Nah, tentunya bannya juga dengan ban ukuran yang agak kecil. Nah, antara inilah bahan ukurannya ini. Ini ada yang 1/8, ada yang 1/3/8, kurang lebih inilah ukurannya ya. Di sini biasa digunakan di ini sepeda lipat, mini velo sama aja ya. Ini yang terkini lah, sepeda lipat terkini yang mengutamakan ini kecepatannya. Nah, beranjak ke bahan yang nanggung nih, yang 24 inch ini. Nah, ini ukurannya juga bervariasi ya. Yang Imperial ini lebih besar daripada yang standar ya, ini ya. Nah, dengan ini aplikasi untuk sepeda gunung anak, sepeda balap kecil. Nah, ini zaman dulu ada teman-teman nih, sepeda balap kecil menggunakan ukuran inch ini. Oke, nah sepeda yang dalam Imperial ini juga digunakan ya untuk sepeda jangki remaja. Ini, nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada tukang seduh ya, kopi dan di jalanan yang menggunakan sepeda jangki ya. Saya juga ada sepeda jangki yang 26. Yang ini dia menggunakan banyak 24. Ini yang kecil. Ini. Nah, ini sepeda jangki remaja istilahnya ini. Lebih kecil daripada yang 26 inch. Oke, beranjak lagi. Kita yang ukurannya 26 inch ini ya. Ya, ada 2 ya standarnya ya. Nah, yang satu yang sini ya, gerakannya ini. Satu ukurannya yang American ya. Yang ini yang Imperial. Nah, ini juga berbeda ini ukurannya nih. Yang satu ini ya 20 inch kali 559. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ini. Ini untuk sepeda MTB teman-teman. Yang ini MTB ini. Nah, oke. Ini 26 ya. Oke, ban 26 ya ini. Oke. Ini ya. Bannya 26, tapi diameter dalamnya ini ya, ini 559 ini. Ya, berbeda ya. 59 ini contohnya nih. Nah, BSD-nya ini BSD ini ya. Ini sini. Ini 559 ini. Sini 26 inch ya. Oke. Nah, ini biasanya untuk ini aplikasinya untuk sepeda gunung ini ya. Sepeda touring. Nah, ini. Nah, sepeda untuk yang teman-teman yang di komunitas federal juga, ini sepeda touringnya rata-rata menggunakan ban 26 inch ini. Ini
yang masih digunakan di sepeda MTB yang lama. Oke, teman-teman ya, jelas ya. Oke, ini. Kemudian kita beranjak ke velg yang lebih besar, yang 26 inch ini ya, yang ini ya. Dengan standar Imperial ini yang 138 dengan diameter lebih besar 590. Ada sepeda jengki komuter urban. Nah, contohnya yang ini nih. Contohnya ini nih tadi nih. Oke. Nih, ada ini nih 26 ya ini nih. Nah, ini. Kalau kita lihat ini. Nah, 26 kali 138. 37 kali 590 ini. Oke. Ini contohnya ya. Sepeda jengki normal ya ini. Oke, ini berbeda dengan sama-sama 26 inch yang milik MTB. Ini yang sepeda jengki. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini jelas sekali perbedaannya. Ini 590 tadi ada di tertera ya di bannya ya. Ini sepeda jengki, komuter, sepeda urban juga ada digunakan ini. Ini. Oke, kita lanjut yang ke kelompok yang 6 ini. Ini yang 27 inch ya. Nah, ini range-nya itu kali 1/4 inch sampai 1/3/8 ini. Nah, ini digunakan teman-teman. Saya waktu SMA ya. Itu memang saya miliki sepeda jadul, sepeda balap jadul ini. Nah, ini banyak ukurannya seperti ini nih. Nih, 27 inch ini. Kali 1/4 ya, mungkin 1/3/8 agak besar ini. Sorry, mungkin arah 1,5 barangkali. Di bawah ini 1/4 ya. Ini banyak kecil nih. Nah, diameter ini ya memang ini lebih besar ya. 630 nih sepeda balap jadul ini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini. Nah, kita lebih terkenal sekarang sepeda MTB dengan ukuran ini 27,5. Ini 27,5 ini karena pengembangan lah ya dari yang ukuran yang 26 inch ini. Jadi mengkonversi jadi lebih besar dari ini tapi lebih kecil dari 29 inch ini. Nah, kodenya ini 650B untuk kode French ini. Nah, ini ukurannya ini lebih besar ya daripada yang 26 inch ini tadi ini. 559 ya ini ya. Jadi ini 584 ini. Oke. Ini untuk sepeda gunung yang rodanya 27,5 inch. Kemudian yang beranjak lagi selanjutnya ya. Ya ini khusus untuk sepeda ya yang terkenal ini. Di sini kelompok sepeda balap ini. Istilahnya ini dalam istilah 28 inch ini sebenarnya nih. Nah, diameternya yang ini 622. Nih, 622 mm ini. Nah, ini contohnya nih teman-teman nih. Nah, sepeda balap ini nih. Nih. Sepeda ini 700C ya. Jadi ini sebenarnya 28 inch ini dalam konversi inch-nya ini. Itu ya ini. Nah, ini ada yang kecil 23 nih ya, 23 mm ya, sampai 442 ini. Nah, kemudian ini digunakan juga ke sepeda 29er ya, 29 inch yang sepeda untuk sepeda MTB ini. Jadi ini digunakan sepeda balap, gravel. Jadi gravel juga memang dasarnya sepeda balap ini, gravel, hybrid, touring, fiksi banyak yang digunakan ya. 700C ini, 700 ya. Nah, kita kebetulan mana 28 inch ini. Patokannya ini 622 nih, BC-nya ini. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ini yang spesial. Saya nggak ada contohnya teman-teman ya. Saya nggak memiliki contohnya ya, karena saya nggak memiliki sepeda ontel ya. Nah, ontel itu punya standar yang American juga ya di sini ya. Sorry ya, bukan American, Imperial ya. Imperial ini paling besar ini sepeda ontel itu. Sama-sama 28 juga ini. Tapi standarnya dalam Imperial 28 kali 1,5 inch. Kalau dikonversi ke dalam satuannya French itu 700B ini. 700B itu kelas menengah yang lebih besar daripada 700A ya. Ini. Nah, ini di sini adanya nih 28 inch dengan diameter dalam bang itu 635 mm. Ini sepeda ontel. Nah, yang terakhir teman-teman, ini ada yang 29 inch atau 29er ya. Nah, ini ukurannya ada yang 195 sampai 2,25. Ini sebenarnya dasarnya ini ya sepeda yang ini sebenarnya nih. Sepeda ini 700C nih sama ya ini dengan ini.
sepeda yang standar French ini digunakan untuk sepeda balap ya, sepeda MTB yang bannya luar biasa ini, lebar lingkarannya ya. Dasarnya sebenarnya dasar ban yang French, dasar ban sepeda balap sebenarnya ini. Jadi untuk sepeda gunung rodanya 29 inch, inilah bedanya. Nah, jadi tadi ya, balik ya mengenai standar yang ABC ini ya, itu ya. Jadi huruf berada di paling belakang ada kode nomenklatur Perancis ini untuk perhitungan tebal. Nah, bit sheet ya. Bit sheet itu tebal yang ini kembali teman-teman. Ini ada ketebalan. Kalau ban ini ya mudahnya ini nah. Ini ada. Nah ini. Jadi ABC ini ya tergantung dari ini. Dari sini ke sini nih. Jadi A itu lebih kecil, B itu lebih besar, C itu lebih besar lagi. A itu terkecil dari sini ke sini. Yang mempengaruhi diameter dari BSD itu. Oke. Nah, jadi ini huruf belakang ya. Prancis untuk jadi suatu kode yang di belakangnya ini ya. Dari nomenklatur Prancis untuk perhitungan tebal bit sheet ini. Kode A itu yang paling tipis dan D yang paling tebal. Yang banyak digunakan sebenarnya yang C teman-teman, dan B ini yang paling umum digunakan pada sepeda balap, gravel, ataupun city bike. Oke, nah jadi udah selesai ya ininya mengenai kabelnya ya. Jika teman-teman bisa memudahkan lah, bisa melihat ini untuk mengetahui sekedarnya ya. Tidak sama sekali buta lah, minimal ngerti-ngerti sedikit lah mengenai standarisasi ban ya. Oke, kita selanjutnya ini penting sekali karena saya juga pernah sekali-kalinya salah beli ban dan nggak dua kali. Sejak itu saya pelajari dan kayaknya bukan sekarang, udah lama pelajari dan sekarang saya juga ngerasa penting ya. Saya pengen pada teman-teman supaya punya pengetahuan yang cukup lah mengenai ban itu ya. Nah kemudian kembali ya. Nah ini, jadi ban itu sebenarnya bisa dipertukarkan teman-teman ya. Jadi aplikasi standarisasi ini ban seperti apa sih ya? Dalam sepeda ini, jadi ada syaratnya teman-teman ya. Ada syarat ya. Pertukaran jenis ban atas dasar standar ETERTO ini. Oke. Jadi sebenarnya ban itu dapat dipertukarkan jenisnya pada rim yang sama gitu loh. Bukan hanya dari ukuran lebarnya aja ya. Nah, dengan syarat ini. Syarat ya satuan ukurannya ya, ukuran BSD bit sheet diameter ini sama ya dengan rimnya. Ini pegang kita inilah gitu loh. Jadi ya kembali lagi ya, ban itu ya diameter dalamnya ini ya itu harus sama ya dengan BSD. Nah ini BSD dari rim ini itu tidak itu mutlak teman-teman. Jadi kalau beli ban ini ya memang harus sama dalamnya gitu loh. Kalau enggak ya tadi sedikit lebih kecil sedikit bisa ya dipaksa teman, ada dampaknya seperti yang awal saya jelaskan. Sedikit lebih lebar juga bisa, tapi nanti akan bahaya lah, ban itu akan lepas ya. Oke, nah ini contohnya ini. Jadi kita mengacu ya kepada standarnya itu ETERTO atau International Standard Variation ini ya. Karena standar satuan ETERTO ini ya menghitung diameter ban dalam yang dikaitkan dengan BSD ini. Jadi menghitung dia. Jadi selalu dia hanya dua ya, yang lebar ban ya, nah, ya, dan ya diameter ban ini. Oke, contohnya di contohnya, nah sepeda MTB ya dan road bike ya dengan ukuran ban 27,5 ya inch ya atau kode-kode Prancis dan 29 inch ya mempunyai nilai ETERTO 584 dan ini standarnya ini dan ini. Oke, nah dan 622. Jadi ban MTB dapat menggunakan lebar yang berbeda. Nah ini ya dengan syarat nilai ETERTO 584 ini sama nih. Jadi patokannya kita ini 584 ini. Demikian juga sepeda road bike ya, ini kan road bike ya, ini ya dapat. Demikian juga sepeda road bike atau gravel Yorkshire dapat menggunakan ban ini 29 inch ini atau sebaliknya 29 inch MTB. Jadi kalau ada gravel yang ingin bannya gede ya pakai aja dengan standar Yorkshire ini, tapi ban MTB gitu bisa ini 29 inch dengan standar ETERTO 622 gitu teman-teman. Nah inilah patokannya, jadi ada yang equal ya. Nah sebaliknya gini teman-teman, sebaliknya Shelly ya dengan ukuran roda 16 inch ya tidak bisa menggunakan ban 16 inch ini dengan ETERTO yang berbeda. Nah jadi
Ini sama-sama 16 in, tapi Eterto-nya beda-beda. Eterto ada diameter sheet diameternya ya. Ada yang 305, 330 sampai 349 ini. Ini pada berbagai jenis ban 16 in, hati-hati ini. Oke. Jadi jika nilai Eterto tidak sama, maka ban dan rim tidak bisa dipasang ini, bisa dipasang ini. Dan jika nilai Eterto sama, nah ya harus sama ya, balik-balik ini ya sama ya, maka ban dan rim akan kompatibel. Tetapi perlu memperhatikan lebar ban dan rim. Tadi saya bilang lebar dan rim itu mentok nggak ke forknya, gimana ukuran framenya, gimana kalau misalnya dia memiliki V-brake atau U-brake, kadang-kadang itu harus dipikirkan karena nanti akan tidak kompatibel dengan apa-apa yang telah ada di frame-nya dengan komponennya. Jadi kita tidak bisa begitu aja merubah ban tanpa memperhatikan apa-apa yang ada di frame-nya. Oke, lanjutnya. Oke, nah ini terakhir teman-teman ya. Jadi gimana fleksibilitas penggunaan lebar ban pada rim ini ya. Jadi ban ya dengan ukuran tertentu ya. Nih 26 di sini ya. Ini 26 inch ya. Ini bisa menggunakan yang 26 inch yang kecil ya. 1,5 ya ini ya. Ini sepeda MTB lama ya. Dan yang bannya besar sekali ini. Bisa di atas 2,2 ini. Nah, tapi ini dengan ukuran lebar rim tertentu ya. Ini juga ada batasannya ini. Jadi tidak bisa begitu aja yang lebih lebar ya. Cuman ada batasannya. Nah inilah yang akan saya jelaskan di sini ya, bagaimana batasan penggunaan lebar rim dengan lebar ban nih. Oke. Jadi ini ada ban ya, ini ada rimnya ya. Nah ini konstruksinya lah, standarnya lah ya. Ada BSD, ini ada inner ya. Selalu kita bandingkan antara inner rim width ini ya dengan lebar ban ini, bukan outer rimnya, bukan. Karena di inner rim width inilah ban akan duduk ya sini seperti ini ya. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Jadi lebar rimnya itu berdasarkan inner width ini nih. Lebar rim ini ya, ini inner width ini. Oke, pada ban berdasarkan lebar ban pada saat terisi udara, inflate ini lebar ban mungkin rupa ya. Yang duduknya sini. Jadi inner rim ini diukur ini terisi udara. Angka lebar ban antara rim dan ban tidak harus sama nih. Jadi umumnya ya lebar ban ini itu lebih besar daripada lebar rim ini. Nah, selalu lebih besar untuk pengamanan. Rim sepeda bisa dipasang dengan ukuran lebar ban beragam nih, bisa beragam-beragam ya ukuran bannya ini. Asal diameter sama ini, asal BSD-nya ini ya sama ya. Karena ya ban terbuat dari karet yang elastis. Nah saat dipasang lebarnya umum melebihi rim, umum ya. Selalu melebihi rim ya, lebar daripada rim ini. Kelebihan lebar ban terhadap rim ya memiliki batasan aman, ada safety faktornya. Jadi tidak bisa rimnya kecil itu terlalu besar ya, tidak bisa ya. Ini ada faktor aman ya. Ya penggunaannya yang ditentukan oleh pengujian. Ini ada institusi yang menguji ini ya, sehingga ini dijadikan standar ya berapa persen dia bisa lebih lebar. Jadi umumnya ya lebar ban itu yang besar itu bisa ekspansi nih ya, dari 140 sampai 220% nih dari lebar rim teman-teman nih. Inner rim width ini ya, jaraknya ini ya, itu bisa mengembang sampai 220% ini, paling besar ini. Nah ini, oke. Jadi penggunaan lebar ban ya lebih kecil dari sebaliknya ya. Ini kalau lebih besar ini bisa sampai 220 ya. Kalau lebih kecil hati-hati, tidak boleh ini. Jadi harus sama, malah harus sama. Itu kan berisiko ya. Penggunaan lebar rim lebih kecil ya, lebar ban lebih kecil daripada rim, tidak direkomendasikan karena kekuatan lekat ban pada rim berkurang. Jadi pelekatan ya ban ya ban beadnya ini di sini ya, di dudukan rim ini nanti akan bergeser teman-teman karena tekanan kurang kuat. Kalau ini lebih kecil dari lebar ban ini ya, lebar ban ini minimal sama. Kalau lebih kecil ini nanti tidak kuat ini, melekat di sini. Nah jadi yang terakhir ya yang akan saya sampaikan, bagaimana juga teman-teman akan memodifikasi ban dan peleknya itu. Tolong teman-teman memperhatikan syarat-syarat rimnya, frame-nya itu seperti apa, gitu loh. Jadi jangan sembarangan mengembangkan ban, mengonversi ban tanpa memperhatikan kondisi rim dan fork gitu, kondisi frame dan fork ya. Oke, ini ya. Jadi balik-balik ya. Oke, saya
sampaikan ya. Jadi ada ban ya, ban demikian rupa ya. Jadi sini ada jarak teman-teman. Ini ada jarak ya, nih ini jarak ya. Nah, untuk MTB ada jarak, untuk sepeda road ada jarak sini ya. Begitu juga mungkin sepeda hybrid juga sama. Ini ada jarak teman-teman. Ini jarak namanya clearance atau free space barangkali ya. Clearance ya, jarak bebas ya. Ruang bebas di sini. Ini memang harus perhatikan teman-teman. Kenapa ini harus perhatikan? Orang kadang-kadang balik lagi ke kondisi keamanan, safety. Saya ada 2 kejadian teman-teman ya, yang fatal ya. Teman saya ini real kejadian. Desain sepeda lipat itu ya bannya itu mepet ke fork ini, mepet ke fork ya. Itu dalam batas yang tidak aman, sehingga pada saat dia mengemudikan di jalan yang agak gravel, berbatu-batu sedikit ya, kerikil batu itu masuk ke sini teman-teman. Masuk ke sini, ke space yang kecil ini, dia terjepit di sini, bannya meletus teman-teman, meletus. itu suatu hal yang menurut saya sih ya kurang pertimbangkan gitu loh. Membeli ban yang ukurannya yang besar, yang lebih besar, sehingga mempersempit ruang ini ya, ruang antara ujung pangkal fork ini ya dengan permukaan ban ini. Jadi ban meletus. Demikian juga, ini juga saya alami. Saya ya nggak sengaja ya mengemudikan sepeda yang ini, sepeda biasa ya, sepeda bukan gravel ya, sepeda touring ya, ke jalan yang jelek, yang penuh lumpur, terjebak saya. Akhirnya apa? Ini juga clearance-nya cukup besar ini, sehingga penuh lumpur dan sepeda saya ya susah lah bergeraknya. Ya memang harus sepeda MTB untuk medan-medan yang off-road demikian rupa. Oke, jadi tolong diperhatikan ya mengenai kondisi kesesuaian antara ukuran ban dengan frame-nya, dengan frame atau fork-nya ini, sehingga kita mendapatkan suatu jarak ya, jarak bebas ya antara permukaan ban dan pangkal fork atau pangkal dari itu ya chain stay ya, ada pangkal chain stay ya, chain stay-nya itu ya, itu dengan jarak yang tepat itu. Ini ada chain stay teman-teman ya. Ini ada jarak juga teman-teman sama nih. Ini jaraknya ya. Ini sini ya. Ini chain stay, ini fork ya. Sama, itu juga harus ada ya. Namanya jarak aman untuk safety factor. Nah, oke ini. Uraiannya seperti ini. Jadi saya menginginkan perhatian ya. Penggantian rim ya dan ban yang lebih besar dari standar ukuran frame ya dan fork ya, perlu perhatikan ya. Jarak bebas, clearance atau free space-nya ya. Permukaan ban ya ke pangkal celah chain stay ini tadi dan celah fork yang tadi saya telah peragakan ya, telah memperlihatkan ya. Ini jarak yang aman untuk sepeda road bike ini ya. Nah, road bike ini sini, oke, ini 12 mm nih. Shelly Hybrid Gravel Touring 18 ya, lebih besar, dan MTB sampai 26 teman-teman ini. Nah, jadi clearance atau celah yang sempit berisiko ban pecah karena terganjal batu, ini udah kejadian ini, atau gerak ban ya terhambat karena tanah yang menempel ini. Jadi memang harus diperhatikan karena kondisi seperti ini ya akan menyulitkan kita juga. Oke, jadi udah keseluruhan ya kita menerangkan jadi gimana fleksibilitas penggunaan lebar ban ya, lebar ban pada rim juga rupa ya, ada batasannya, ada penggunaannya, bahkan batasan lebih lebar ataupun lebih kecil juga jelas ya, dan penggunaan gimana kita menggunakan ban itu ya pada saat kita melakukan upgrade. Itu juga harus memperhatikan kondisi dari fork dan frame-nya ya, sehingga kita memiliki celah yang cukup ya untuk aman, baik untuk sepeda road bike ya 12 mm, seri hybrid gravel ini touring 18 mm, dan MTB 26 mm. Mungkin ini bukan angka yang pasti ya, ada apa macam toleransi ya, tapi ini kayaknya makin kalau makin kecil ini makin tidak aman teman-teman. Dan ini semua ini bukan teori ya, ini saya alami demikian rupa dan memang harus demikian teman-teman. Dimana kita harus menggunakan sepeda itu dengan aman ya. Bahaya sekali ya, kita ban masuk demikian rupa, kita lagi turunan ya, dan ban itu pecah, bisa banyak kan teman, kita akan fatal ya, accident, celaka lah kita ya. Oke teman-teman ya, nah, semuanya udah saya sampaikan secara lengkap ya.
dengan segala implikasinya, bagaimana kita memilih bahan itu ya, harus sesuai bahan dan rim itu memang harus compatible ya, room matching yang adanya di standarisasi Eterto ya, Eterto dari lebar ban ya, Eterto-nya biasanya tuh dalam ban itu ada tanah kurung ya, dimana dia ada standar lebar dan BSD dari bit sheet diameter. Oke, terima kasih banyak pada teman-teman yang telah setia mengikuti Danis Baik. Mudahan semuanya baik-baik saja ya, dan menjaga format kesehatan COVID ya semuanya, dan salam waste supaya kita semua bisa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.